Bab 3. Kebangkitan Sang Dewa Naga. Autor, Imn. Tiba-tiba Joy berteriak memotong pembicaraan Neil. Ziran, aku akan memberitahumu sesuatu. Nona Neil telah membangkitkan garis keturunan tingkat tinggi, peringkat ke-7. Dan sangat langka untuk melihat sosok sepertinya di seluruh kota lunar. Garis keturunan tingkat tinggi ke-7? Ziran terkejut ketika mendengar ini. Tingkat garis keturunan ini memang menakjubkan, dan itu juga memenuhi harapannya terhadap Neil. Apa? Garis keturunan tingkat ke-7? Ya Tuhan! Neil ternyata adalah keturunan dari garis keturunan tingkat 7 yang lebih tinggi. Sepertinya, dia dan Ziran memang bukan dari dunia yang sama. Terdengar suara seru di arena bela diri, diikuti oleh suara ejekan dan desahan yang kasar. Joy mencibir dan berkata, bukan hanya itu. Nona Neil telah diterima di Sekte Pedang Ilahi dan telah menjadi mahasiswa baru tahun ini. Hah? Sekte Pedang Ilahi? Ya Tuhan! Ternyata itu pengakuan yang luar biasa. Mendengar perkataan Joy, terdengar seruan lagi di arena bela diri. Pada saat ini, Ziran sepenuhnya mengerti. Jelas saja, Joy tahu bahwa Neil datang untuk memutuskan pertunangan itu. Neil memiliki darah yang sangat mulia, dan dia terpilih menjadi murid Sekte Pedang Ilahi. Dia akan terbang tinggi di masa depan, dan sangat penting untuk menjauh darinya. Setelah kehilangan dukungan dari keluarga Doruna, Ziran tidak perlu khawatir lagi. Ziran tahu bahwa semuanya disebabkan oleh masalah garis keturunan. Benua Sernia menjunjung tinggi kekuatan dan menghormati yang kuat. Meski kejam, ini kenyataan. Hahaha. Hahaha. Ziran tiba-tiba tertawa, dan tawanya seperti orang gila. Melihat Ziran yang tiba-tiba tertawa seperti itu, wajah Neil menjadi muram dan berkata dengan dingin. Ziran, jangan kira kau bisa bermain-main dengan berpura-pura gila dan bodoh. Kau harus merobek surat nikah ini, atau kau harus merobeknya jika tidak mau. Kau adalah laki-laki. Jika kau mau, sobek saja dan jangan memaksaku melakukannya sendiri. Perkataan yang sedingin es dan berbisa bagaikan ular dan kalajengking itu terus-menerus menggugah hati Ziran, menyebabkan dia perlahan-lahan menahan tawanya. Hah, benar juga. Neil. Semuanya sudah sampai pada titik ini, bahkan jika kamu tidak mengizinkanku merobek surat nikah ini, aku akan merobeknya. Tapi suatu hari, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Ziran berteriak dengan keras dan menghancurkan buku nikah itu hingga menjadi debu. Neil tersenyum dingin, dan batu di hatinya akhirnya jatuh. Namun, tatapan mata Ziran yang penuh kebencian membuat hatinya bergetar. Sampah ini, apakah benar-benar mungkin untuk dibalikkan? Pupil mata Neil sedikit mengerut, dan hawa dingin melintas di hatinya. Tetapi kemudian dia tertawa, tertawa liar dan bahagia. Hahaha. Bahkan tong sampah berani mengatakan hal gila seperti ini? Oke. Aku akan memberimu kesempatan. 1 tahun kemudian, aku akan menunggumu untuk menantangku di Sekte Pedang Ilahi. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan menjadi istri, selir, dan bagaikan budak dari seorang pembantu untukmu dalam kehidupan ini. Perkataan Neil mengejutkan seluruh orang-orang di kediaman Endeavour, bahkan Joy yang lebih tua pun terkejut. Gadis yang kejam. Dia begitu bertekad di usia muda, tidak heran dia bisa melakukan hal seperti hari ini. Milo menatap Neil dengan mata yang sangat dalam. Tapi, haruskah kau bersikap seperti itu kepada priamu, Neil? Joy menyingkirkan rasa terkejut di hatinya dan mencibir. Nona Neil, jangan katakan itu. Jika Anda mengatakan itu, bagaimana jika Ziran menjadi gila karena kegembiraan? Begitu kata-kata itu terucap, terdengar ledakan tawa di arena seni bela diri. Bukannya tidak ada yang bersimpati pada Ziran, tetapi dalam situasi ini, perkataan Joy benar-benar membuat orang tertawa. Milo kembali menggelengkan kepala dan mendesah, sorot matanya agak dingin, baru saja dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu, Ziran tiba-tiba bicara. Baiklah. Neil, aku, Ziran Endeavour menerima tantanganmu hari ini. Setahun lagi, aku akan menantangmu di Sekte Pedang Ilahi. Tatapan mata Ziran penuh dengan tekad yang sangat tinggi, dan hatinya penuh dengan antusiasme, sekujur tubuhnya penuh semangat juang yang kuat. Tunggu sebentar. Senyum aneh muncul di wajah Neil. Bagaimana jika kamu kalah? Ziran hampir meraung dan berkata. Jika aku kalah, aku tidak akan punya muka untuk hidup di dunia ini, hidup ini ada di tanganmu.
Seperti yang terucap dari mulut dingin Neil, menjadi seorang istri dan selir, dan seorang budak dari seorang pembantu, Ziran tentu saja berkata tanpa memiliki sedikit pun keraguan. Jika Ziran benar-benar tidak bisa mengalahkan Neil, dan tidak bisa menghapus rasa malunya hari ini, apa gunanya dia hidup? Baiklah, sesuai dengan apa yang kau katakan. Ziran, ingat apa yang kau katakan, aku akan menunggumu di Sekte Pedang Ilahi setahun kemudian, tetapi apakah kau benar-benar memenuhi syarat untuk datang? Neil mendengus, berbalik dengan bangga dan pergi. Nona Neil, bisakah Anda datang ke aula untuk memberikan komentar? Dair, dia sangat mengagumi Anda. Joy memanfaatkan kesempatan untuk menyenangkan wanita berbakat ini dengan prestasi masa depan yang tak terbatas. Tidak perlu. Ngomong-ngomong, terima kasih Paman, karena telah memberitahuku tentang masalah garis keturunan Ziran. Kalau tidak, aku akan tetap dikurung dalam kegelapan oleh sampah ini, dan generasi muda ini ingin mengucapkan terima kasih padamu. Neil sangat sombong dan menawarkan usulan Joy tanpa minat sedikit pun, dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, gadis itu berhenti dan memalingkan kepalanya ke belakang, menatap sosok Ziran yang berdiri sendirian bagaikan patung. Ziran, maafkan aku akan terus menunggumu di Sekte Pedang Ilahi, berjuanglah. Gumamnya dengan penuh penyesalan seraya melangkahkan kembali kaki kecilnya. Namun, terpilih menjadi murid Sekte Pedang Ilahi, keluarga kecil Endeavor tidak lagi berada di kasta yang sama dengannya. Dan baginya, kebaikan Dair hanyalah kodok yang akan dimakan oleh seekor ular, bahkan di hatinya Dair jauh lebih rendah dibanding Ziran. Dengan gerakan kecil yang dilakukan Neil, ekspresi Joy sedikit jelek. Tetapi memikirkan kualifikasi Ziran yang sia-sia, dia tidak perlu terlalu khawatir. Kejadian yang begitu tiba-tiba dan beruntun ini membuat Ziran bingung, penindasan Joy, ejekan dan desahan semua orang, dia tidak peduli lagi. Hanya ada satu hal dalam pikirannya, setahun kemudian, Sekte Pedang Ilahi. Tetapi, bisakah dia benar-benar melakukannya jika dia bahkan tidak bisa membangkitkan energi spiritual garis keturunannya? Ziran, ada apa denganmu? Ziran, kamu harus bersemangat. Beberapa anak muda yang dikenalnya dengan mata merah, memegang lengannya dan menghiburnya. Tetapi Ziran nampaknya tidak mendengarnya sebelumnya, dan berjalan keluar dari arena bela diri tanpa menoleh ke belakang. Dia bahkan tidak ingat bagaimana dia berjalan kembali ke kediamannya, yang ada di pikirannya hanyalah kemarahan dan kebencian, begitu pula dengan janji temu tahun itu. Bersambung.